Oke brother, balik lagi dengan gue Fatur di sini di YouTube channel Rosliana Adventure dalam segmen ngobrolin gunung. Dia di sebelah gue udah ada salah satu teman gue yang mau nyeritain pengalaman pendakiannya di Gunung Cikuray. Cikuray, di Gunung Cikuray. Oke, langsung aja masuk dulu bumpernya. Mungkin sebelum kita mulai videonya, lebih baik kita kenalan dulu ya sama teman gue yang sebelah ini. Oke brother, silakan kenalin dirinya. Nama gue Fahri Yansyah. Biasa dipanggilnya Ai. Ai. Iya, kalau sama anak sini biasanya dipanggilnya Mangap. Jadi ada banyak nama panggilannya. Iya. Oke. Nah, jadi si Ai ini sebelum video ini diambil dia udah sempat gue tanya kan, lu bakal cerita di mana? Jadi dia bilang tadi dia mau ceritain pengalamannya di Gunung Cikuray. Gunung Cikuray. Gunung Cikuray itu adanya di Garut ya? Iya, Garut. Berdekatan dengan kemarin yang Gunung Guntur. Oke. Lu mau cerita dari mana pengalaman lu di Gunung Cikuray ini? Dari awal aja sih bang, dari Jakarta gue. Oh gitu. Sampai ibaratnya turun gunung lah. Ya kan? Oh sampai turun lagi? Iya, sampai turun lagi. Nah, biar gak kelamaan, langsung aja kita sikat. Kita dengerin, simak ceritanya kan. Sikat brother. Jadi ini semua berawal pas gue lagi di sekolah. Gue tuh lagi pengennya lah naik gunung ya kan. Naik gunung. Itu tahun berapa tuh? 2019 bang. Waktu itu dikompor-komporin juga. Waktu itu udah tuh sempat satu gunung gede tuh sama anak sekolah juga. Wow. Dikompor-komporinnya sama teman rumah. Gimana sih lu naik gunung lah? Ya payah dah. Nah ini yang kemarin ini nih si Rido yang naik selamat itu. Dia kan pertama kali naik selamat. Gue juga bisa lah naik gunung nih. Gue pengen naik gunung. Akhirnya udah tuh gede tuh kesampean. Gue ini ketagihan bang. Pengen naik lagi. Gue ajakin lagi tuh teman gue. Ayolah bulan depan langsung. Kemana nih? Dipikir-pikir dah tuh ya kan. Oh ada yang saranin ke Cikuray ini ya, enak nih. View-nya bagus juga ya kan buat foto-foto. Oh ya udah, fix. Akhirnya yang fixnya itu dia kagak jadi bang, yang ngajakin gue itu. Itu namanya tim wacana guys. Iya tim wacana. Iya. Nah pas gue udah fix tuh dia bilang ya gue nggak bisa, next aja dah beberapa bulan lagi dah, ya kan. Ya gue nggak bisa lah kan, gue kedot banget. Akhirnya gue tarikin tuh orang. Ada teman kecil gue yang di Tambora, gue tarik juga. Nah terus ada teman sekolah gue satu juga, teman sekolah SMA ya, satu orang gue ajak. Nah ada teman SMP juga 2 orang gue ajak. Akhirnya udahlah tuh kumpul sampai di hari H, kumpul di rumah gue buat berangkat. Nah serunya tuh kalau naik gunung tuh apalagi naik kendaraan umum ya. Nah gue naik Transjakarta ke Kampung Rambutan. Nah serunya di situ tuh kayak wah diliatinnya kayak gagal gitu ya kan. Orang naik gunung, wah gagal bobo keril pas gede. Gue di situ kayak ada rasa, oh anjir gue ini juga kan pendaki banget nih ya. Pendaki banget. Nah terus ada pokoknya di situ udah sampai terminal Kampung Rambutan, gue nanya-nanya. Sebelumnya gue cuma nyari info harga bisnya itu lewat Google. Nah pas gue kesono langsung, wah beda harganya nih. Otomatis yang budget yang gue udah siapin keganggu lah rinciannya kan. Bedanya itu maksudnya lu lihat di Google itu lebih murah dibanding harga aslinya gitu. Iya gitu. Oh, gitu. Salahnya gue di situ. Nah pas gue udah itu langsung gue pesen berangkat hari itu juga harganya 70.000. Oh harganya 70.000. Itu dari Kampung Rambutan ke mana? Ke Terminal Guntur Garut. Oh sama, Terminal Guntur juga seperti yang Ucok kemarin ke Guntur ya? Iya. Oke. Nah itu perkiraan berapa jam ya? 6 jam lah sampai situ. Nah gue nyampe Terminal Guntur itu jam 12-an. Soalnya dari Kampung Rambutannya jam 6 malam, jam 6 sore. Oh nyampe jam 12 malam juga. Okay. Nah akhirnya ada warung satu yang buka di situ. Pas sudah sampai Terminal Guntur ada satu warung
yang buka. Nah gue di situ dulu dah tuh bikin mesen kopi lah, teh, siapin lah apa yang kurang. Iya. Nah beli logistik yang kurang. Nah datanglah nih Kang Ojek biasa. Kang Ojek. Emang biasanya gitu sih katanya sih, yang kemarin juga Guntur pasti dia yang nyamperin ya kan Kang Ojek. Akhirnya nyamperin nih Kang Ojek, mau kemana? Di situ gue kayak ini siapa sih? Terus kata dia, mau kemana emang? Ini saya ojek. Terus harga emang berapa ya kalau ke Cikuray? Gue langsung ketembak. Nah di situ dia nawarin berapa tuh? 50 satu orang. 50. Nah gue bilang ya nggak pas sama budget nih, kalau segitu mah nggak pas dah pokoknya. Soalnya kantong-kantong pelajar lah gue bilangnya ya kan. Nah gue ketemu pendaki yang turun tuh bang, dia mau balik ke Bandung. Nah tapi pas di situ gue tanya, lu kesononya ke Cikuray naik apaan? Kata dia, oh ini gue ada nih kenalan, gue ada kenalan losbak, kalau lu mau pakai nih gue kasih send nomornya tuh. Akhirnya udah tuh send, gue telepon ya kan, gue telepon. Nah itu harganya emang murah sih di situ, 20.000 per orang. Oh 20.000 per orang. Iya 20.000 per orang. Nah pas itu losbak datang, ojeknya ini marah-marah ke Kang losbak itu. Ya pas dia marah-marah, pokoknya diomel-omelin lah. Ini apa ya, dia pengennya yang datang ke situ pakainya transportasi situ, pakai jasa dia gitu. Iya pakainya jasa dia. Nah kata Kang losbak, ya pokoknya dia ada tuh omongan-omongan, akhirnya argumen lah ya. Iya argumen, dinaikin lah tuh ke 30 bang, ke 30.000. Nah jadi dia tuh ngasih harga 30.000 soalnya satu orangnya itu 10.000-nya dikasihin ke Kang Ojek ya. Jadinya kalau misalnya gue kan ada 7 orang, berarti 70.000-nya kasih Kang Ojek biar damai aja lah, biar diem gitu. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa lah, daripada gocap ya kan. Akhirnya gue pakai tuh, dia bayar per orang 30.000. Nah sesudah sampainya di Pemancar jam 1:30-an, saya jadi 1 jam setengah nyampe di Pemancar. Jadi lu via Pemancar ya? Iya via Pemancar. Gue bingung tuh di situ, nih sepi banget ya kan. Pas gue liat jam, wah pantes nih jam sepi. berapa tuh? 1:30, pas 1:30. Oh 1:30. Nah gue di situ bingung ya kan, nih mana ya? Ini buat Simaksi kan mana sih? Jadi kalau ada Simaksinya, maksudnya kalau ada kantor Simaksinya udah tinggal tunggu di sampingnya gitu atau gimana. Akhirnya gue tanya-tanya, di situ ada warung buka tapi orangnya tidur ya kan. Gue tanya ke situ, mau nggak mau gue bangunin tuh orang. Nah akhirnya gue bangunin, kalau misalnya buat daftar Simaksi di mana ya pak? Oh di sono, di pos 1 di atas, lewatin kebun teh dulu. Oh gitu pak. Akhirnya gue di pos 1 lah tuh, jam 1:30 langsung gue berangkat. Pokoknya nggak ada ngaso-ngaso di situ, langsung habis nanya itu langsung ke pos 1. Niatnya buat niat nih kan Simaksi. Biar adem dulu hati, biar enak gitu, tinggal naik gitu. Tinggal naik. Nah pas udah dari yang bawah tadi yang lu nanya warung itu, ke pos 1 itu berapa lama? Kalau pos 1 itu dekat sekitar 30 menitan. Oh sekitar dekat ya. Iya. Akhirnya ke pos 1 gue 30 menitan. Nah di situ udah ada tulisannya tutup jam, pokoknya tulisannya tutup. Nah buka kembali jam 7 pagi. Mau nggak mau nih ada juga teman gue kan namanya Prit. Nah dia kayak lapar lah, emang orangnya gendutan dikit ya. Nah terus mau nggak mau nggak ada tempat neduh juga ya kan di pos Simaksinya itu, cuman ada tempat neduh maksudnya hujan pada saat itu. Hujan sih kagak, tapi gimana ya, gerimis gitu. Oh iya. Pas gue udah nyampe di pos Simaksi gerimis. Nah udah tuh mau nggak mau langsung gue buka keril. Gue saranin buka aja satu tenda. Di situ akhirnya gue bermalam dulu dah tuh sampai pagi. Gue bangun langsung gue saranin, ini masak dulu, mendingan makan dulu kenyangin ya kan. Nah di situ salahnya, kalau temen gue bilang kalau misalnya kita masak nasi kelamaan, ngerinya ntar nggak kejar, atau kan gue targetnya itu di pos 6. Target di pos 6, kalau misalnya nggak kekejar kan jadi ke puncaknya agak lama lagi kan. Akhirnya gue langsung ke bawah lagi ya, ke tempat warung yang di bawah itu. Oh turun lagi berarti? Iya gue turun lagi.
Gue turun lagi, gue beli nasi. Nasinya emang gitu sih, apa gue yang datang kepagian ya. Nasinya kayak ya gimana sih, nasi kemarin. Mau gak mau gue udah abak aja dah, abak. Mungkin belum masak lagi buat yang hari itu mungkin, karena lu kepagian gitu ya. Iya, nah akhirnya udah gue naik lagi ke atas, udah selesai gue kasih nih nasi nih makan. Akhirnya sama mie doang, nasi sama mie. Nah udah selesai makan, packing tenda lagi, baru tuh naik ke atas ke pos 1. Ke pos 1 udah ke pos 2 nya. Registrasi itu per orang kena berapa? Registrasi lupa. 20.000 ah, 20.000. 20.000 satu orang. Iya. Hitungnya nggak per hari ya? Enggak. Pokoknya sampai turun. Nah, untuk persyaratannya sendiri apa aja sih yang harus disiapin gitu? Untuk persyaratan registrasi Cikuray gitu. Kalau persyaratannya sih harus ada KTP 1 seenggaknya yang di jaminan. Iya, penanggung jawab lah gitu. Iya, penanggung jawabnya. Selain itu mungkin surat sehat atau segala macam. Itu belum, kan gue nanjaknya sebelum Covid lonjakan ya kan. Jadi yang diperluin itu pada saat itu cuma KTP ya? Iya, KTP doang. Oke. Buat tanggung jawab. Nah, oke, lanjut. Akhirnya udah, gue ngurusin maksi dulu. Udah selesai, langsung tuh gue ke atas. Naiklah ke pos 2. Pos 2. Pos 1 ke pos 2 itu berapa lama kira-kira? Cepat lah, kalau misalnya Cikuray itu sekitar 1 jaman lah. 1 jaman pos, ya, kan, kurang lebih. Setiap pos segituan ya? Sejam terus. Nah, udah akhirnya langsung ke pos 2, ke pos 2 1 jam. Langsung di situ gue break dulu ya kan. Biasa sebat. Akhirnya temen gue nyaranin ngopi dulu lah ya kan. Ngopi dulu. Akhirnya buka dulu logistik lagi, kompor. Ngopi dulu di situ sambil lihat-liatin aja, baru padahal masih hutan-hutan nih, tapi hawanya enak aja gitu. Yang bikin gue ketagihan emang kayak adem gitu, tenang. Nah di situ juga hari H, pas di hari itu tuh lagi sepi ya, cuma beberapa pendaki doang. Nah selesai ngopi, packing lagi, lanjut ke pos 3. Nah lanjut ke pos 3. Nah di situ tuh teman gue mikir kayak, oh ini yang diceritain di channel itu gitu. Di channel itu diceritain nih katanya, ini tuh ada mistis ya katanya. Udah nggak usah istirahat di sini, lanjut lagi aja. Oke, gue bilang ya udah lanjut lagi, kita ke pos 4. Sampailah ke pos 6 gue langsung tuh. Ya kan? Sampai ke pos 6, gue di situ langsung buka tenda. Itu jam berapa tuh kira-kira? Di pos 6. Jam 2-an. Masih jam 2 siang. Iya, masih siang. Gue sengaja di pos 6 soalnya selain luas juga katanya babinya itu yang gimana ya? Babinya itu dikit gitu yang di pos 6 yang lalu lah. Cikuray itu terkenal banyak babinya ya. Iya. Nah, di situ gue habis selesai makan, wah ini ada pikiran panggilan alam nih kan. Panggilan alam, gue minta temenin tuh sama temen gue satu ya kan. Nah akhirnya di situ gue melipir lah tuh sedikit. Gue juga bingung di situ di Cikuray via pemancar ada tulisan toilet bang. Itu toilet nggak ada ke sana. Tapi pas gue liat mana toilet nih, gue bingung tuh. Nggak ada toiletnya? Nggak ada. Gue juga bingung. Ini apaan sih pelangi toilet? Toiletnya nggak ada kan, namanya juga baru. Itu pos 6 ya? Iya, baru sekali naik gunung. Oh mungkin ada toilet ya kan, rumah kayak bentuk kamar gitu. Kayak bentuk bangunan. Shelter lah gitu ya? Iya, ada toiletnya gitu. Gue norak banget tuh di situ ya kan. Mungkin yang dimaksud toiletnya itu kalau mau ke apa-apa kayak buang air besar, buang air kecil di situ tempatnya. Iya. Cuman nggak ada bangunan yang bentuk toilet. Iya, nggak ada. Akhirnya enggak. Lagian juga tempatnya juga nggak terlalu tertutup gitu kalau buat panggilan alam. Ya udah akhirnya gue melipir ke kiri tuh. Melipir ke kiri, gue suruh tunggu temen gue. Dri, tunggu situ ya. Nah, gue tunggu sini. Nah, terus gue situ udahlah. Gue pengen tuh gue gali dulu lah, ya kan? Gue gali dulu. Pas gue udah nongkrong, lah kok ada duit nih. Tahu-tahu ada duit tuh. Ada duit? Iya, ada duit. Gue bilang, ini siapa yang lewat sini? Kok ada duit sih? Ada duit di situ, ya pecahannya gocengan doang sih. Tapi kan tahu kan, kalau misalnya di gunung kalau apa-apaan jangan diambil. Iya. Nah, di situ gue juga sebelum nanjak ke Cikuray gue nonton dulu YouTube. Cari referensi dulu. Iya. Akhirnya kalau misalnya emang kalau naik gunung apa ke tempat lain atau ke tempat alam gitu,
kalau emang nemu sesuatu ya kan lebih baik nggak usah diambil. Iya. Kalau bisa man nggak usah sama sekali. Iya. Akhirnya gue di situ ngeliat, wah ini goceng nih, pas nih lumayan goceng nih kan. Kalau misalnya 1.000 2.000, wah nggak usah lah, goceng ya nih, lumayan nih filter nih ya kan. Filter. Langsung akhirnya udah nggak usah lah, yang ada gue kenapa-napa ntar. Iya. Itu gue udah selesai, langsung tuh di situ gue timbun, udah duitnya gue tinggalin aja, gue langkain, langsung gue ke tenda masak dah tuh ya kan, udah siap-siap lah buat malam. Nah selesai makan, udah pasang PC, pokoknya udah rapi semua, udah makan, tinggal istirahatnya doang ya kan, tinggal istirahat. Nah ada yang datang nih dari, dia itu pendaki dari Tambora, iya benar Tambora Jakarta Barat. Nah pas dia ngajakin, bang kita ngacampnya di pos 7 aja, gimana? Saya bantu packing nih sama teman-teman, saya bantuin abang packing semuanya, gimana? Kalau gue bilang, nggak usah lah bang, di sini udah enak soalnya udah lahannya juga udah ada gitu, datar. Tapi teman gue ini ada Ajis, teman gue ini, nah dia bilangin, udah mending ikut dia di pos 7 ya kan, jadi enak juga, lebih dekat ke puncak. Gue udah bilangin, kalau misalnya lanjut lagi ke situ, waktu lagi bangun lagi, ntar yang ada kalau kita malam jadinya man nggak fokus. Bangunan kan bangun tenda kan tadinya kalau emang kita buatnya enjoy ya kan, pasti nyaman bagus. Iya nyaman. Masih. Nah tapi kok buatnya buru-buru kedinginan, ya lu tahu sendiri lah, pasti hancur ya jadinya seadanya. Akhirnya di situ dari saran temen juga, ayo ya udahlah nanjak aja sampai ke pos 7, kita ngecamp situ. Akhirnya lu ngecamp di pos 7 berarti? Iya, akhirnya gue ngecamp di pos 7. Tapi pas di pos perjalanannya itu, gue pas jam 5-an gitu, jam 5-an. Jam 5-an, akhirnya itu udah kelar tuh packing semuanya. Kan udah makan, udah kepotong makan. Itu mulai packingnya dari jam 4. Udah tuh sejam packing tenda, packing playset. Semuanya udah rapi, udah siap ke pos 7, jalan jam 5. Nah pas di perjalanan ke pos 7, di situ udah kedengaran maghrib lah. Oh maghrib. Iya kepotong maghrib di situ. Berarti emang kalau ke pos 6 ke pos 7 itu lumayan jauh sih menurut gue, juga terjal gitu. Naik ya. Iya. Nanjak. Nah akhirnya dalam hati kayak batu nih orang-orang nih. Gue udah saranin di pos 6 ya kan. Gue udah saranin di pos 6. Ya udahlah kalau emang kayak gitu ikutin aja maunya. Akhirnya gue ikutin ke pos 7 tuh. Nah ketemu dah tuh pas malam-malam tuh ya kan, pakai headlamp ya kan, siapin headlamp, udah pada pakai headlamp. Ketemu lah nih si celeng tuh, si babinya babi Cikuray. Iya pas banget dia di pos 7, pas banget di pos 7. Nah yang di pos 7 nya itu jadi kan udah ini pos 7 nih. Ini kayak ibaratnya jalurnya kan. Tracknya. Iya tracknya. Nah pas kita baru belok, dia ada di situ kayak di track. Iya di track. Nah terus dia kayak lagi makan kayak sisa makanan. Iya sisa makanan. Kayak ada kaleng kongguan gitu lah. Kaleng kongguan. Dia lagi di situ kayak ya makan-makanin lah. Saran gue nih ya, kalau yang buat mau pendaki yang mau ke Cikuray, lu kalau di sono tuh jangan ninggalin sisa makanan. Soalnya menurut gue pribadi bang, kalau tadinya tuh sebenarnya tuh babinya tuh nggak langsung di situ ya. Dia nggak di situ, dia pasti ada di alam di tempatnya sendiri lah. Nah bukan di jalur pendakian itu, tapi adalah oknum ya kan, oknum yang lupa bawa turun sampahnya, lupa atau sengaja ninggalin biar bebannya berkurang gitu ya. Iya kan logistik lumayan juga ya kan kalau sisa di keril. Akhirnya dia terlalu gimana ya, kita ibarat disuapin mulu makanan, jadinya dia datang terus. Si babi ini ngerasa di situ adalah sumber makanan mereka gitu. Banyak sumber makanan mereka dari pendaki-pendaki yang ninggalin sisa-sisa makanan mereka gitu ya. Nah tuh brother, ini lanjut lagi ke pendakian. Nah sebelum itu juga gue ceritain yang barengan gue dari Tambora itu sempat ngajak lu. Iya yang sempat ngajak gue ke pos 7. Okay. Dia tuh nggak ada di pos 7 bang. Nah itu yang bikin gue bingung tuh kan, di kok nggak ada, soalnya di jalan duluan sama rombongannya, di jalan duluan. Akhirnya
gue pas di pos 7 lihat babi, terus nggak ada yang nge-camp juga. Di situ gue bingung bang, selesai babinya ke jalurnya dia kan, dia kabur lah. Nah gue bingung nih, ini nge-camp di mana nih, udah malam. Akhirnya gue tanyain tuh, lu kan yang nyaranin gimana nih nge-camp di mana? Di pos, iya di pos 7 sepi, ada babi juga banyak. Yang barengan kita nggak tahu kemana. Terus gimana nih? Terus kata dia, gue di situ berdebat lah tuh sama dia. Argumen sama dia. Iya argumen. Gue sempat gedek juga bang, ibaratnya kan. Udah gue saranin nggak usah, udah nyaman di pos 6. Tapi dia emang yang kompor-komporin ke pos 7. Akhirnya dia minta maaf lah sama gue. Ya sorry ay, sebenarnya gue juga biar dekat aja ke puncak, biar kita nggak ngejar waktu banget gitu. Akhirnya di situ ya udahlah gue tenangin diri. Ya udah nih solusinya apa? Nah selesai gue tanya solusinya apa, ada temen gue yang ngeliat, deh itu bukannya puncaknya tuh, ada kayak kan kalau puncak Cikura ada kayak bangunan shelter. Iya shelter. Pas dilihat ke atas, lah iya di situ kayak, oh ini solusinya cepet juga ya, kalau nggak di atas ya, kalau nggak dengan amarah gitu, ada aja gitu. Ada aja jalannya. Iya, tahu-tahu deh ini puncak ya. Gue juga di situ salahnya nggak apa ya, di situ di Cigora itu nggak ada peta gitu bang. Nggak pakai peta gitu. Iya, harusnya kan dikasih peta, jadi kita tahu nih kita di mana sekarang. Terus selanjutnya apa, pos berapa. Akhirnya di situ gue udah ya udahlah, kita langsung aja ke puncak dah, nge-camp di puncak, kita tidur di puncak. Ya udah akhirnya kita jalan tuh nggak lama, itu mah 15 menit doang. 15 menit ke puncak. Pas gue nyampe ke puncak, nah rame lah tuh orang, ada beberapa pendaki lah ya kan. Yang tadi juga ada. Gue langsung samperin tuh, bang lu gimana sih nyaranin di pos 7 tapi lu nggak ada. Gue di situ gue gedek juga ya kan. Kalau misalnya nyaranin ya tanggung jawab lah, seenggaknya. Maksudnya kalau dia emang harusnya ngasih tahu gitu, oh puncak nih dikit lagi, jadi kita nggak jadi di sini ya, kita lanjut aja gitu. Iya, nggak ada omongan bang. Akhirnya gue di situ ya udahlah, langsung bangun tenda aja. Langsung bangun tenda, itu juga keadaannya miring bang, nggak datar gitu. Di pos 6 ya? Iya, dia miring. Ya mau nggak mau lah, bangun tenda tuh, dan tidurannya juga miring. Maksudnya kalau kita tiduran posisi miring gitu, iya, miring. Nyaman banget ya. Akhirnya di situ juga akhirnya masak lagi tuh, temen gue lapar ya kan. Padahal gue masih bisa nahan lapar lah kawan tuh ya kan. Di situ lapar nih temen gue maunya yang simpel aja gitu kan. Di situ kebetulan shelter, ada warungnya gitu di puncaknya gitu. Nah terus di situ ya udahlah sini gue beliin lu makanan biar simpel aja, nggak usah bongkar lagi, nggak usah masak, udah malam. Nah akhirnya gue beliin tuh di warung itu. Nah gue udah lagi beli ya kan, datanglah babinya lagi bang. Oh ada babi lagi? Iya. Nah di situ temen gue lagi makan ciki, keadaan tenda dibuka. Iya, tenda dibuka. Babi datang dari depannya. Jadi kan turunan. Nah di sini kayak pohon-pohon kecil gitu. Nah dia datang lah tuh dari jalurnya dia datang ngendus. Temen gue teriak nih, ay. Terus gue kaget kan, wah anjir, langsung situ, ini gimana? Gue juga takut ya kan sama babi, ngerinya nyeruduk doang. Nah gue panggil nih, bang, ini gimana nih? Temen gue digituin babi. Abangnya warungnya itu keluar langsung ngusir babinya ya kan. Nah disaranin, dia langsung ngomong ke teman gue yang di dalam tenda, makanya tenda nggak usah dibuka kalau misalnya lagi makan gitu, jangan dibuka, ngundang. Oh ya udah gitu. Di situ selesai makan ya kan, gue udah beliin buat dia udah makan, kita tidur lah tuh. Bangun pagi jam sekitar subuh gitu. Gue bangun ya kan, tapi kayak malas gitulah, udah di puncak juga ya kan bang. Udah males-malesan. Akhirnya pas gue tidur lagi, temen gue ada yang buka lah tuh pintu ya kan. Wah pemandangannya indah bang, tuh Cikora. Iya, laut Tanawan sih itu. Nah itu ntar ada foto-fotonya itu. Ada foto-fotonya. Oke. Berarti nanti foto-fotonya Ai ini pas di Cikuray tahun 2019 nanti kita taruh di sini ya.
pokoknya di sini lah pokoknya. Nah itu indah banget sih bang menurut gue Cikuray ya walaupun ada sedikit Dari mulai babi iya, ojek yang bikin gedek juga orang pendaki lain lah yang ngajakin ngajak terus ditinggal gitu aja. iya. Ini ada satu lagi kejadian bang jadi kejadiannya itu pas gue tidur bang jadi gue diceritain ya kan selesai gue beli makanan tadi buat teman gue dia udah makan gue tidur langsung. Lu itu berapa orang sih totalnya? 7 orang. Jadi 2 tenda. Oh 2 tenda. Nah yang di tenda satunya lagi ini jadinya itu seadanya bang. Ibarat nggak kokoh lah ibaratnya tendanya. Asal jadi gitu. Iya asal jadi. Nah namanya juga udah malam ya kan kalau bangun tenda tangan udah kebas ya udah nggak berasa. Akhirnya tenda tuh yang satu seadanya aja. Nah selesai itu teman gue makan gue tidur. Nah gue tidur tuh ternyata yang di tenda sebelah tuh pindah ke gue satu kan ada 3 tuh. Nah pertama Udri pindah satu ke tenda gue lagi yang satunya lagi Didi pindah juga ke tenda lu. Okay. Nah disisain yang freeze itu Prit sendiri yang gendut. Nah dia di situ tidur emang dia kan capek kan bawa badannya aja udah berat apalagi berat gitu. Bawa carry lagi berat nah kan dia tidur di situ. Nah pas gue tidur dia teriak bang tapi gue nggak sadar temen gue yang dengar dia teriak langsung woi tolongin gitu. Iya dia teriak gitu. Gue bilang itu kenapa tuh? Itu ternyata pas gue pagi bangun ya pas gue pagi bangun dengerin cerita dia ditibanin babi bang. Iya itu tenda jadi ini tenda dilompatin langsung sama babinya soalnya tendanya ya seadanya jadinya nggak langsung nggak tegak nggak kokoh ya. Nah di situ juga dia di carry kata makanan logistik ada di tasnya Pri. Di tenda dia. Akhirnya diseruduk juga loh tenda rusak tuh tenda tuh. Oh rusak tenda. Tendanya rusak. Ya tendanya rusak. Nah dia pas pagi-paginya dicerita lah ke gue kan lu pada kemana lu bukan bantuin gue. Ya gue nggak tahu apa-apaan Prit gue tidur gue ditibanin babi gila. Dia pantas pas gue lihat ini tendanya kok hancur nih kenapa hancur. Gue tanya kan lu terus malam tidur di mana? Gue diajakin yang pendaki yang tadi yang ngajak gue ke pos 7. Di situ yaudah nggak apa-apa lah seenggaknya lu udah pindah nggak akan kenapa juga. Di situ gue bilang makasih dulu lah ke tenda yang nolongin nih temen gue buat nampung temen gue. Gue bilang makasih bang ya kalau udah bantuin. Terus gue juga marah-marah awalnya maaf. Akhirnya gue butuh lu juga gitu akhirnya. Seharusnya sih gue nggak usah marah ya kan. Jadinya gue nggak enak udah marah-marah terus butuh dia buat nampung teman gue udah nolongin teman gue. Akhirnya gue bilang makasih emang kayak nggak enak aja ngapain sih gue malam-malam gue marah-marah. Nah di situ udah akhirnya gue nikmatin pemandangan aja pas di puncak. Pas jam 9 gue rapin tenda itu pasir mulu bang di puncaknya itu pasir pasir lah kan gunung iya. Nah gue bersihin waduh pasir mulu orang banyak tuh mulai banyak pas di situ. Ini orang pada ngecamp di mana sih banyak kok rame totalnya. Kok rame mungkin dia di pos 6 itu pos 6 sih emang luas tempatnya juga enak. Nah selesai itu gue packing udah selesai tuh packing gue nyalain rokok ya kan langsung turun ke bawah. Jadi gue turun sambil ngerokok aja enak. Nah selesai langsung gue ke pos 6. Ada yang gue tinggalin tuh logistik di pos 6. Ada gue tinggalin gue ikat di atas pos 6 di shelternya itu gue ikat pakai plastik. Sosis sama nugget gitu gue ikat. Untungnya nggak dimakan babi sih emang katanya kalau mau ninggalin makanan gitu emang diikat di atas karena babi nggak bisa manjat ya. Akhirnya gue makan sisa logistik gue dulu tuh yang di pos 6 habisin. Di situ gue goreng doang sih gue goreng buat nyemil ya kan sama teman-teman. Akhirnya gue langsung bablas tuh di situ ke pos 5 ke pos 4. Nah di pos 4-nya ini ditakut-takutin lagi sama temen gue. Gue pengen istirahat emang gue nggak ngeliat pos ya kan. Pas di pos 4 tuh gue nggak ngeliat pos ditakut-takutin. Ayo cepetan ya gue ini pos berapa nih? Gue bilang
apaan sih ini baru pos 4 deh. BO nih, lihat no pelangnya kan. Gue di situ gue lihat pelangnya kan. Taunya pos 3, gue nggak tahu. Kan pos 3. Anjir, gue langsung di situ. Udah buruan, langsung buruan. Masalahnya ngerinya kan namanya baru nanjak, terus nontonnya dikasih kisah horor. Nah, gue jadi kalau mau nanjak gue nggak mau lihat kisah horornya dulu deh. Jadinya kepikiran bang gue lebih baik lihat estimasi waktu, biaya. Nah, terus sarannya buat dia apa aja. Misalnya kalau emang kan misal Gunung Sumbing, Sumbing gak boleh ngomong dingin lewat Bongso tuh, gak boleh ngomong dingin, ya nggak apa-apa lah itu menurut gue, daripada ntar diiming-imingin di pos 3 tuh serem, ada apa gitu. Nanti akhirnya muncul sugesti yang aneh-aneh. Iya, gitu. Kan justru dari situ, dari pikiran gitu barulah muncul tuh halusinasi. Iya, halusinasi. Akhirnya gue lanjut ke pos 2, ke pos 1 ngurus lagi tuh. Lapor bahwa lu udah turun. Iya, lapor udah turun. Nah, langsung tuh ke base camp. Udah selesai gue telepon tuh Kang Losbaknya. Gue telepon, akhirnya udah ke terminal Garut. Nah, lanjutlah gue ke Jakarta. Udah balik Jakarta lagi. Iya. Nah, brother, udah lumayan menarik cerita Ai di Gunung Cikuray. Nah, sekarang gue mau nanya lu nih, kalau teman-teman semua nih yang belum pernah ke Cikuray dan pengen nyobain ke Cikuray, kira-kira harus nyiapin budget berapa sih dari Jakarta untuk sampai Jakarta lagi gitu? Kalau masalah budget, kalau lu mau nyaman, lu mau ya enak lah ya kan, jajan ini jajan itu, ya sekitar 500-an lah tuh, aman tuh 500 menurut gue. Iya. Jadi buat kalian yang pengen nyobain ke Cikuray harus nyiapin budget biar amannya kurang lebih 500.000. Nah, emang kalau pada saat itu lo ngebudgetin per orang itu berapa masing-masing dari lu? Kalau gue koordinasi ini kan, seenggaknya lu buat 3,5 deh tuh. Pada saat itu lo budgetin 3,5? Iya, gue budgetin 3,5 per orang. Oke, berarti 500.000 kalau mau aman ya? Iya. Nah, untuk estimasi waktu tuh dari Jakarta sampai Jakarta lagi tuh harus nyiapin waktu berapa hari sih kira-kira? Kalau nyiapin waktu, seenggaknya lu nyiapin waktu 3 hari 2 malam bang. 3 hari 2 malam iya, ya? Kan kalau gue kan dari Jumat balik balik Minggu, enggak Minggu, Senin subuh, Senin malam gitu. Jam 1, jam 2 baru nyampe Jakarta. Senin dini hari ya? Iya. Oke. Berarti yang pertama budget yang disiapin, budget amannya 500.000 kurang lebih, terus sama waktu 3 hari 2 malam ya? Oke. Kurang lebih 3 hari 2 malam. Untuk persyaratan itu sendiri tadi di sebelumnya juga udah kita bahas ya, itu cuma KTP doang ya tadi itu. Oke, makasih banyak Ai udah mau berbagi cerita di Gunung Cikuray yang cukup menarik sama kita semua. Nah, brother, buat kalian yang mungkin punya pengalaman seru juga selama mendaki gunung, atau ada teman kalian atau kerabat kalian yang mungkin punya cerita menarik untuk diceritain, jangan sungkan-sungkan kirim cerita kalian ke email kita, nanti kita taruh di kolom deskripsi ya, Nah, nanti kita saring-saring lagi. Kalau kalian bersedia untuk datang ke sini untuk ngobrol sama kita di sini, silakan hubungi kita via email aja, oke? Kalau kalian suka sama video kayak gini, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe dong pastinya. Dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kita kalau upload video lagi kalian dapat pemberitahuannya. Oke? Dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian atau kerabat-kerabat kalian yang hobi juga naik gunung mungkin. Oke, segitu aja dari kita. Terima kasih buat Ai sekali lagi sudah berbagi pengalamannya di Gunung Cikuray sama kita semua. Pengalamannya cukup menarik. Gitu aja. Salam lestari.